وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Bumi. Baik, silakan pertanyaannya. Mau bertanya. Silakan. Penghasilan. Silakan Ibu, langsung. Untuk pegawai yang misalkan mendapatkan upah bulanan ya Ustaz. Taruhlah misalkan dia mendapat gaji atau upah itu 8 juta per bulan. Nah. Silakan. Terus untuk zakatnya dipotong langsung sama pihak keuangan di kantor itu 2,5% setiap bulan. Apakah sah itu zakat natatnya atau gimana? Baik. Ya. Kita kasih jawabannya Ibu. Jazakallahu khair. Ya, ini banyak terjadi ya. Keinginan baik banyak kaum muslimin, tapi kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, keinginan baik tadi malah merusak. Jadi tidak baik. Dalam kasus mamanya yang ditanyakan tadi, gaji 8 juta per bulan. Kemudian dipotong langsung oleh bagian keuangan 2,5% atas nama zakat. Kemudian 11% atas nama pajak. Berarti yang muslim yang dipotong dari dia adalah 13,5% dari 8 juta tadi. Apakah ini sudah benar? Ya, kita ini dipotong ya rela aja karena itu kewajiban umpamanya. Kalau yang 11% kewajiban ke negara, yang 2,5% kewajiban pada agama. Pisahkah sebagai kewajiban? Jawabannya yang 2,5% 8 juta tadi. Bila karyawan atau ASN tadi tidak punya tabungan penggenap uangnya yang 8 juta, berarti 85 kurang 8, 77. Nah. Kalau dia tidak punya tabungan sebanyak 77 juta atau emas sebanyak 77 gram atau barangan dagangan senilai 77 juta, maka walau dia niat zakat itu tidak sah. Karena dia tidak punya, tidak wajib. Nah. Sama dengan anak kecil sholat zuhur tidak sah. Balik dia sebelum asar, dia wajib sholat zuhur lagi. Nah. Ya, seperti itu. Ya, maka dalam kasus tadi hendaklah yang memotong meminta memberitahukan kepada bagian keuangan, memberitahukan kepada karyawan atau pegawai yang akan dipotongnya untuk mengisi formulir apakah memiliki dana cukup untuk menggenapkan nisab dari gajinya atau tidak. Kalau tidak, jangan dipotong. Karena Anda potong atas nama zakat, bukan infak. Bila potong atas nama zakat, itu ada ketentuan dalam syariat. Ya. Dan dampaknya apa? Dia rugi tadi. Dipotong 2,5%, besok dia ada uang dan wajib dizakatkan, tadi tidak ada, ketika dipotong tidak ada. Kemudian besok ada uang dizakatkan, kan sudah zakat bulan kemarin. Tidak. Itu tidak dianggap. Nah. Dia wajib berzakat lagi. Ya. Maka ini yang kita sampaikan kepada kaum muslimin yang melakukan hal ini, agar zakat itu tujuannya membantu orang miskin, bukan mempermiskin orang yang sudah pendapatannya kecil. Makanya hitungan zakat dalam Islam beda dengan cara menghitung pajak. Kalau pajak, iya ketika terima langsung potong. Zakat tidak. Terima, kebutuhan setahun Anda sudah terpenuhi dan masih nisab. Berarti ini orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kaya, itu yang dikenakan zakat. Tapi kalau pajak, terima 1 miliar, langsung dipotong pajak, walaupun kebutuhannya sekarang itu 2 miliar. Umpamanya anaknya sakit, butuh biaya berobat 2 miliar.
ini dia butuh tambahan 1 miliar lagi, Anda sudah potong pajak. Kalau zakat tidak. Terima 10 miliar hari ini, habis untuk kepentingan yang sifatnya primer, karena satu lain hal, umpamanya, ya, tahun depan uang Anda di bawah nisab. Ya, kurang 1 tahun tadi uang Anda di bawah nisab. 2 miliar habis dalam waktu 3 bulan. Kemudian punya uang lagi tidak pernah sampai nisab, sampai akhir tidak ada kewajiban zakat. Itu yang dimaksud zakat. Maqasid syariah dari zakat tadi adalah muasatul aghniya lil fuqara, di mana orang kaya berempati, berbagi dengan orang miskin. Kalau yang diterapkan tadi, itu yang miskin berbagi dengan yang miskin juga. Gak nyambung. Tujuan daripada pensyariatan zakat tadi. Karena ketidaktahuan kita dalam cara mengambil dan menyalurkan zakat tadi. Nah, Ustaz, alhamdulillah.